Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia yang merupakan materi kelas 10 semester 2. Nah, hukum dasar kimia itu ada 5. 1. Hukum kekekalan massa. 2. Hukum perbandingan tetap. 3. Hukum perbandingan berganda. 4. Hukum perbandingan volume. Dan 5. Hukum Avogadro. Pada bagian ke-1 ini kita akan membahas 2 hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Sedangkan 3 hukum dasar kimia yang lainnya akan dibahas di bagian yang kedua. Ditonton semuanya ya. Selamat belajar. Mari kita bahas hukum dasar kimia yang pertama. 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, jadi hukum ini dinyatakan oleh Lavoisier. Dari judulnya sudah ketahuan bahwa di sini ada sesuatu yang kekal. Apa yang kekal? Yaitu massa. Jadi Lavoisier ini mengatakan bahwa massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Dan ini berlaku pada sistem tertutup. Hukum inilah yang mendasari prinsip penyetaraan reaksi kimia. Untuk lebih memahami bunyi hukum kekekalan massa, perhatikan percobaan berikut. Reaksi antara larutan natrium sulfat dengan kalsium klorida. Natrium sulfatnya dimasukkan dalam suatu tabung Erlenmeyer, sedangkan CaCl2-nya dimasukkan dalam tabung reaksi. Dan Erlenmeyer-nya ditutup. Jadi ini merupakan sistem tertutup. Nah, ini masih belum bercampur ya. Kita lihat di sini masanya adalah 184,34 gram. Nah, setelah di sini terjadi pengocokan sehingga di sini CaCl2-nya akan keluar dari tabung reaksi dan bercampur dengan natrium sulfat, maka akan terbentuk natrium klorida dan kalsium sulfat. Nah, sehingga kalau misalnya dituliskan dalam satu persamaan reaksi akan tertulis seperti demikian. Nah, jadi sini CaCl2 karena dia larutan maka aqueous plus Na2SO4 juga aqueous membentuk CaSO4 aqueous plus NaCl aqueous. Nah, jadi kalau kita lihat tadi massa sebelum bereaksi sama dengan 184,34 gram dan massa setelah reaksi ternyata juga didapatkan hasil yang sama, yaitu 184,34 gram. Nah, ini menunjukkan bahwa massa reaktan sama dengan massa produk atau massa sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah bereaksi. Paham dengan bunyi hukum kekekalan massa? Mari berlatih. 1. Sebanyak 50 gram kayu dibakar dengan 40 gram oksigen. Nah, berapa massa hasil pembakaran jika dilakukan pada A. Ruangan tertutup, B. Ruangan terbuka. Oke, sesuai dengan hukum kekekalan massa tadi bahwa massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, seperti gambar berikut, ketika kayu dibakar dengan oksigen akan menghasilkan abu dan asap. Nah, jika dilakukan di ruangan tertutup, maka asapnya tidak akan bisa keluar, sehingga di sini otomatis massa hasil pembakarannya sama dengan penjumlahan dari massa reaktannya, yaitu 90 gram. Sedangkan ketika dilakukan di ruangan terbuka, maka asap yang berupa karbon dioksida akan terlepas ke udara bebas. Massa hasilnya apakah masih sama dengan 90 gram? Tentu tidak. Berarti di sini kurang dari 90 gram. 2. Magnesium dibakar dengan gas oksigen membentuk magnesium oksida. Jika massa magnesium 16,88 gram dan menghasilkan 28 gram magnesium oksida, maka berapa massa oksigen yang dibutuhkan? Oke,
kita untuk menjawab pertanyaan ini coba kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Berarti di sini Mg plus oksigen membentuk MgO. Oke. Jadi di sini ada koefisiennya 2, sini 1 dan sini 2 gitu ya. Oke, yang diketahui adalah massa magnesium 16,88 gram dan massa magnesium oksida 28 gram. Oke, sesuai dengan tadi massa reaktan sama dengan massa produk. Nah, berarti di sini 16,88 plus kita misalkan di sini X, berarti plus X sama dengan 28 gram, sehingga X merupakan 28 dikurangi 16,88 sehingga ketemu 11,12 gram. Oke, sudah paham ya tentang hukum kekekalan massa? Lanjut hukum dasar kimia yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Nah, coba kita lihat dari judulnya, hukum perbandingan tetap. Nah, berarti di sini pasti akan ada yang diperbandingkan. Nah, siapa yang diperbandingkan? Nah, ternyata di sini yang dibandingkan adalah massa. Massanya siapa? Massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Nah, bagaimana perbandingannya? Ternyata perbandingan massa unsur-unsurnya itu selalu tetap. Nah, sebagai contoh, nitrogen monoksida atau NO. Nah, berarti NO ini kan tersusun dari unsur nitrogen dan unsur oksigen. Nah, perbandingan massa nitrogen dibanding dengan massa oksigen dalam nitrogen monoksida pasti akan selalu tetap. Berarti di sini nitrogen monoksida akan selalu tersusun dari 7 bagian massa nitrogen dan 8 bagian massa oksigen. Bagaimana bisa seperti itu? Oke, ini adalah penjelasannya. Mari kita bandingkan massa nitrogen dan massa oksigen yang menyusun nitrogen monoksida. Oke, karena di sini angka indeksnya N sama dengan 1, maka di sini 1 kali massa atom N. Dan angka indeksnya O juga 1, maka 1 kali massa atom O. Untuk mengetahui massa atom, silakan lihat tabel periodik unsur. Nah, di sana di tabel periodik unsur diketahui bahwa massa atom nitrogen itu sebesar 14,00677. Kalau dibulatkan sama dengan 14 gram. Sedangkan massa atom O sama dengan 15,999 dibulatkan sama dengan 16. Sehingga di sini ketemu perbandingan massa nitrogen dan oksigen dalam nitrogen monoksida sebesar 14 banding 16. Nah, sehingga sama-sama dibagi 2 akan ketemu 7 banding 8. Dengan demikian, perbandingan massa nitrogen dan oksigen dalam nitrogen monoksida sama dengan 7 banding 8. Dan perbandingan ini akan selalu tetap dimanapun nitrogen monoksida berada. Nah, sekarang misalnya ada 30 gram nitrogen. Ingat, tadi sesuai dengan hukum Peirce bahwa perbandingan massa nitrogen banding oksigen pada nitrogen monoksida sama dengan 7 banding 8. Sehingga di dalam 30 gram nitrogen monoksida terdapat 14 gram nitrogen dan 16 gram oksigen. Yang jelas di sini massa N dibandingkan O itu akan selalu tetap 7 banding 8. Nah, coba kalian cermati. Di sini pun juga pasti akan memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, ini massa sebelum bereaksi 14 gram ditambah 16 gram. Ada 30 gram. Dan massa sesudah reaksi itu adalah 30 gram nitrogen monoksida. Nah, sama kan? Sekarang jika massa nitrogen monoksidanya adalah 90 gram. Nah, masih sama, perbandingan massa N banding O harus tetap 7 banding 8. Nah, sehingga dalam 90 gram nitrogen monoksida akan terdapat 42 gram nitrogen dan 48 gram oksigen.
Oke, sekarang kalau misalnya soalnya diganti, bagaimana perbandingan massa nitrogen dengan massa oksigen pada di nitrogen monoksida? Apakah sama dengan nitrogen monoksida? Nah, kalau di nitrogen monoksida, maka rumus kimianya adalah N2O. Nah, di sini indeks N itu sama dengan 2, sedangkan indeksnya O sama dengan 1. Maka di sini perbandingan massa N banding massa O, 2 dikalikan 14 massa N dibanding dengan massa O yaitu 16, sehingga ketemu di sini 28 dibanding 16. Diperkecil sama-sama dibagi 4, maka ketemu perbandingan massa N banding massa O pada di nitrogen monoksida adalah 7 banding 4. Nah, jadi berbeda kan ya dengan yang nitrogen monoksida tadi. Nah, yang perlu bahwa perbandingan massa atom-atom dalam suatu senyawa tidak sama dengan jumlah atom dalam senyawa tersebut. Jadi berbeda antara perbandingan massa dengan perbandingan jumlah atom. Nah, jadi misalnya di sini dalam nitrogen monoksida, massa N dibanding massa O itu tidak sama dengan 1:1, tidak sama dengan jumlah atomnya. Dan pada N2O di nitrogen monoksida, perbandingan massa N banding massa O tidak sama dengan 2:1. Sekarang dengan kalsium sulfida atau CaS. Kita coba bandingkan massanya, massa Ca banding massa S. Nah, karena di sini angka indeksnya sama-sama 1, jadi langsung saja ya. Jadi 40 dibanding 32. Nah, kalau kalian bingung 40 dari mana, nah cek tabel periodik unsurnya. Nah, jadi di sini ketemu perbandingan massa Ca banding massa S pada kalsium sulfida adalah 5:4. Oke, sekarang massa Ca banding massa S dibanding dengan massa CaS. Nah, jadi kan di sini akan ketemu 5:4:9. Oke, sekarang kalau misalnya di sini ada 5 gram Ca direaksikan dengan 4 gram S, maka massa CaS yang akan terbentuk yaitu, nah karena di sini sudah sesuai dengan hukum Proust, perbandingan massanya 5:4, maka langsung saja berarti di sini 9 gram CaS yang akan terbentuk. Nah, jika diganti sekarang Ca-nya 15 gram, sedangkan S-nya 12 gram yang direaksikan, berapa massa CaS yang akan terbentuk kira-kira? Nah, karena di sini kan 5 kali 3 15, 4 kali 3 12. Nah, maka di sini massa CaS juga sama, 9 kali 3 kelipatan 3-nya yaitu sama dengan 27, atau kalian juga bisa jumlahkan dari 15 ditambah 12. Oke, lanjut. Jika di sini 5 gram Ca yang direaksikan dan massa S-nya ternyata di sini 20 gram yang disediakan. Nah, kira-kira berapa massa CaS yang akan terbentuk? Apakah 25 gram? Nah, ingat di sini 5 sama 20 tidak sesuai dengan perbandingan tetap hukum Proust. Nah, di sini kan harus 5:4, maka di sini karena di sini sudah 5, di sini tersedia 20, berarti di sini 20 gramnya tidak bisa bereaksi semuanya. Pasti akan ada sisa belerang yang tidak bereaksi. Nah, jadi dari 20 gram belerang ini hanya 4 gram saja yang bisa bereaksi dengan 5 gram Ca, sehingga akan terbentuk CaS sebanyak 9 gram, dan sisa dari belerangnya 20 dikurangi 4 sehingga ketemu 16 gram belerang yang tidak bereaksi. Nah, jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini juga akan tetap sesuai dengan hukum Lavoisier. Massa sebelum bereaksi yaitu 25 gram dan massa sesudah bereaksi juga akan sama 25 gram. Oke,
lanjut lagi persoalan baru. Jika massa Ca yang disediakan yaitu 8 gram, sedangkan belerangnya hanya 4 gram saja. Nah, kira-kira berapa massa CaS yang akan terbentuk? Nah, ingat di sini massa S-nya 4. Oke, sedangkan massa Ca-nya 8. Nah, sehingga di sini hanya 5 gram saja yang bereaksi dan otomatis di sini ada 3 gram Ca yang bersisa atau tidak ikut bereaksi dan yang terbentuk CaS-nya sebanyak 9 gram. Oke, sama seperti kalian, jika kalian ingin membuat pisang goreng, misalnya, antara tepung dengannya, harus sesuaikan ya perbandingan ukurannya. Oke, untuk lebih memahami tentang hukum pros, mari simak contoh mari berlatih berikut. Soal 1. Dalam senyawa AB diketahui perbandingan massa A banding massa B sama dengan 2:1. Jika terdapat 90 gram senyawa AB, tentukanlah massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Oke, diketahui perbandingannya 2:1. Nah, dari 90 gram berapa massa A dan berapa massa B, gitu kan? A-nya adalah 2 bagian, berarti 2/3 dikalikan 90 gram, sehingga akan ketemu 60 gram. Sedangkan massa B-nya 1 bagian, jadi 1/3. Kalikan 90, sehingga akan ketemu 30 gram. Nah, sehingga dalam 90 gram senyawa AB akan terdapat massa A sebanyak 60 gram, dan B-nya sebanyak 30 gram. Mudah kan? Soal 2. Perbandingan massa Fe banding massa S sama dengan 7:4 untuk membentuk senyawa besi 2 sulfida. Bila 30 gram besi dan 4 gram belerang yang direaksikan, maka berapa gram massa besi 2 sulfida yang dapat terbentuk? Oke, di sini kita buat perbandingannya. Massa Fe banding massa S banding massa FeS yang terbentuk. Tadi di sini 7:4, otomatis di sini massa FeS-nya adalah 11, gitu kan? Nah, kita masukkan sekarang yang diketahui. Fe-nya yang disediakan adalah 30 gram. Belerangnya 4 gram. Nah, di sini belerangnya 4 gram. Sedangkan Fe-nya di sini yang disediakan adalah 30 gram. Nah, otomatis tidak semua 30 gram Fe bisa ikut bereaksi. Pasti akan ada sisa. Dan yang bisa bereaksi dengan 4 gram belerang hanya 7 gram saja. Otomatis FeS yang bisa terbentuk adalah hanya 11 gram. Dan sisa Fe yang tidak ikut bereaksi adalah 28 gram. Mudah kan? Nah, bagaimana, sudah mulai paham dengan hukum pros? Ini adalah akhir dari hukum dasar kimia bagian 1. Silakan lanjut ke bagian 2.